Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prana Jawi Chandra Granata, nomor NPM 2201 201 0411. Di tugas mini project UAS Statistika Bisnis ini saya mengambil judul korelasi antara jumlah penduduk menurut provinsi di Indonesia dengan kasus penyakit DBD pada tahun 2012. Hipotesis dari judul ini adalah HO sama dengan tidak ada korelasi antara jumlah penduduk menurut provinsi di Indonesia dengan kasus penyakit DBD, dan dengan H1 ada korelasi antara jumlah penduduk menurut provinsi di Indonesia dengan kasus penyakit DBD. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini saya menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Dan data ini saya peroleh dari website resmi yaitu tim.bps.go.id. Pertama, saya mengambil contoh data dari jumlah penduduk yang ada di jumlah penduduk menurut provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2012. Saya mengambil dari provinsi Aceh sampai provinsi Papua. Lalu data itu saya masukkan di data mentah di jumlah penduduk X ini. Di jumlah penduduk X. Setelah itu saya mengambil data dari kasus penyakit DBD menurut provinsi di Indonesia di tahun 2012, dan saya mengambil ini dari provinsi Aceh juga sampai provinsi Papua. Setelah itu data ini saya masukkan di kasus penyakit DBD atau Y-nya seperti itu. Setelah selesai diinput di tabelnya, di jumlah penduduk X ini saya copy untuk dimasukkan di correlation coefficient calculator di tempat X ini. Lalu selanjutnya untuk Y nya saya copy lagi, lalu saya masukkan di Y nya ini. Setelah selesai diinput, langsung klik saja calculate, dan hasil dari datanya akan muncul. Nah, berikut adalah hasil data dari website Stats Kingdom Correlation Coefficient Calculator. Bisa dilihat ada di sini, ada hasil dari P value, ada correlation coefficient, ada untuk penjelasan hipotesis, penjelasan P value, penjelasan tes statistik serta grafiknya. Lalu juga ada hasil dari test powernya, outlier yang digunakan, dan distribusi yang digunakan juga. Nah, setelah pengambilan data, setelah pengolahan data dari website itu saya pindahkan ke proposal saya, jadi seperti ini rinciannya. Dan dari data tersebut saya interpretasikan dari data di atas dapat disimpulkan jika R hitung itu lebih kecil dari R tabel, dan P value nya itu lebih kecil dari 0,5, dan artinya itu dengan koefisien korelasi tidak signifikan dan lemah antara kedua variabel. Dan uji asumsi validity menunjukkan test power rendah pada 0.4041, sehingga disarankan perlu menambah ukuran sampel seperti yang ada di gambar ini, seperti ini. Lalu untuk berdasarkan metode Turki Fence K sama dengan 15, itu dijelaskan terlalu banyak outlier yang bisa membuat distribusi menjadi miring, seperti data yang dijelaskan di sini ya, ini. Lalu untuk data residual distribusinya, itu residual tidak berdistribusi normal. Bisa dilihat di sini yang artinya it's assumed that residual distribution does not follow the normal distribution. Ya, artinya distribusi tersebut tidak normal. Kesimpulan yang didapat, karena P value lebih besar dari A, maka
H0 tidak dapat ditolak. Korelasi populasi dianggap sama dengan korelasi yang diharapkan. Dengan kata lain, perbedaan antara korelasi sampel dengan korelasi yang diharapkan tidak cukup besar untuk menjadikan signifikan secara statistik. Hasil yang tidak signifikan tidak dapat membuktikan bahwa H0 benar. Hanya asumsi 0 yang tidak dapat ditolak. Nilai P sama dengan 0,7951 kurung P X kurang dari 0,2619 sama dengan 0,3976. Artinya peluang kesalahan tipe I menolak HO yang benar terlalu tinggi 0,7951 79,51%. Semakin besar nilai P semakin mendukung H0. Lalu yang terakhir untuk tes statistiknya. Nah, dari data yang sudah ada ini saya simpulkan karena H0 tidak dapat ditolak, artinya tidak ada korelasi antara jumlah penduduk menurut provinsi di Indonesia dengan kasus penyakit DBD di tahun 2012. Sekian video penjelasan dari tugas mini project statistika bisnis. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.